Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat moderasi, berjumpa kembali dengan saya Waode Asnani dalam tayangan podcast Warta Moderasi Kemenak Sultra. Dan saat ini telah hadir di studio podcast Warta Moderasi Ketua Sinode GEP Sultra sekaligus Ketua BKSG atau Badan Kerjasama Gereja Sultra Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Pendeta Martin Sambira STH. Selamat siang Ya, Pak. selamat siang juga. Gimana kabarnya Ya, hari? sekarang syukur ya. Iya. Tuhan. Selamat datang di Kemenak Sultra dan selamat berkunjung di podcast Warta Moderasi Kemenak Sultra. Ya, terima kasih. Iya. Terima kasih. Iya, Warta Kemenak Sultra ini berada tepat di dalam Geraha Moderasi Beragama Kemenak Sultra yang mana merupakan inisiasi dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, Haji Zainal Mustamin dalam upaya mendukung moderasi beragama di Sulawesi Tenggara. Ya baik, berbincang-bincang tentang moderasi beragama nih Pak. Bagaimana pandangan Bapak tentang moderasi beragama ini dan menurut Bapak seberapa penting moderasi beragama? Silakan Pak. Ya, saya kira pertama ini apa dulu ya, prakarsa dari Bapak Kakanwil Kemenak Sultra yang sangat ya merupakan inovasi atau langkah yang sangat progresif dalam rangka memperjuangkan terwujudnya kehidupan moderasi beragama ya dengan membuat apa ya sarana yang dengan ini kemudian kita bisa lebih tune dengan upaya kita dalam menciptakan moderasi beragama ya. Iya. Dan moderat yang berikut adalah ya, moderasi beragama memang mestinya ya dari dulu sudah harus muncul program atau kegiatan ini yang diberkati oleh pemerintah di bidang khususnya Kementerian Agama. Kalau dari sejak awal ya, katakanlah beberapa generasi dulu atau katakanlah pada masa kami masih anak-anak, kemudian itu diterapkan di sekolah, konsep moderasi beragama ini sudah ditumbuhkan. Saya pikir apa fenomena misalnya radikalisme atau intoleransi dalam kehidupan beragama di masyarakat bangsa kita sebetulnya ya tidak perlu ada kan gitu. Tapi tidak apa-apa. Saya pikir ini mungkin ya segala sesuatu ada masanya, sehingga masa inilah generasi inilah perlu dibangun moderasi ya, pemahaman wawasan kehidupan beragama yang memiliki moderasi yang memiliki sikap moderasi. Saya kira itu. Iya, dalam arti barangkali moderasi ini muncul karena melihat fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini. Iya. Betul. Iya. Ada aksi kemudian ada reaksi juga ya sebagai jawaban ya. Iya. Iya, dan kemudian barangkali bisa diberikan sedikit gambaran nih Pak, bahwa sesungguhnya di dalam ajaran Kristiani itu sudah ada moderasi beragama ini. Ya sebetulnya betul di dalam agama Kristen sendiri berdasarkan ajaran kitab suci ya, Alkitab. Baik di bagian Alkitab Perjanjian Lama juga di Perjanjian Baru sebetulnya kalau dikatakan ada dasarnya atau prinsip utamanya itu adalah moderasi beragama. Katakan misalnya mulai dari zaman penciptaan, sesudah Tuhan menciptakan alam semesta, ya, langit bumi dengan segala isinya, kemudian manusia sebagai makhluk yang mulia yang diciptakan dalam gambar Allah. Sesudah itu kemudian Tuhan melihat bahwa semua yang diciptakan itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik, bukan sekadar baik tapi sungguh amat baik dalam arti hidup dalam dalam keharmonisan yang begitu padu, keharmonisan yang begitu baik dalam pandangan Tuhan sendiri yang menciptakan begitu. Nah itu dari sejak zaman penciptaan. Kemudian juga misalnya di dalam kitab Mazmur juga dikatakan bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang. Semua orang, jadi tidak dikatakan saja orang tertentu, tapi semua orang. Misalnya dikatakan Mazmur 133, moderasi beragama dalam kaitan dengan kerukunan, ya, Tuhan katakan bahwa di mana ada firman Tuhan katakan di mana ada kerukunan,
di situ Tuhan akan memberikan berkat, artinya berkat bagi manusia. Jadi Tuhan mensyaratkan supaya manusia itu hidup berukun, karena dengan begitu barulah berkat-berkat kehidupan yang penuh damai itu, sukacita, kebahagiaan itu baru Tuhan nyatakan. Tapi kalau tidak ada damai, tidak ada kerukunan atau moderasi beragama, ya memang sulit ya gitu. Dan betul. itu yang terjadi kalau kita lihat di negara-negara misalnya ada konflik atau perang, ya memang susah manusia hidup bahagia atau mengalami berkat. Dan yang terakhir saya kira yang Yesus sendiri ajarkan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 dikatakan, kasihlah manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi, dan kasihlah sesamamu manusia ya. Dua hukum yang paling inti begitu. Semua menyangkut kalau kita mengasihi Tuhan Allah, juga sama dengan itu harus mengasihi sesama begitu. Jadi sesama di sini bukan saja kelompok, suku, budaya, bahasa yang sama, tapi mengasihi sesama. Jadi sebetulnya itu dasar ya, yang dasar. Iya, baik. Kemudian tentang terkait praktek moderasi di masyarakat nih Pak. Barangkali pernah menemukan ada semacam kerjasama, toleransi atau kerukunan di antara umat beragama yang patut untuk dilestarikan atau terus digali nih Pak? Ya, di tengah masyarakat ya. Iya. Ya banyak sih ya. Misalnya di kalangan generasi muda, misalnya kita sudah berapa kali adakan seminar lintas pemuda, lintas pemuda agama yang berbeda. Dan di situ kita mengundang orang yang memberikan kawasan kepada pemuda lintas pemuda ya di kalangan kita. Juga melalui perkemahan kerja juga, misalnya pada bulan Agustus ini ada acara perkemahan kerja, dan di dalam ada bakti sosial, misalnya penanaman bakau dalam rangka lingkungan ini, melindungi lingkungan ini, tanggung jawab kita kepada lingkungan ini. Dalam kegiatan seperti itu juga program kemah kerja pemuda ini akan ada tamu kita dari Jerman, dan tapi dalam program bakti sosial itu juga kita melibatkan pemuda-pemuda lintas agama dari ormas pemuda Muslim, Hindu, Buddha begitu, untuk ikut mengambil bersama-sama seperti itu ya. Seperti itu antara lain. Jadi ya kalau di kalangan masyarakat saya pikir yang non formal, pergaulan sehari-hari, saya pikir itu ya warga kita juga bekerja sama ya dalam lingkungan di mana mereka tinggal bekerja. Ya seperti itu saya kira. Iya, baik. Kemudian ini sejauh ini langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh pihak gereja nih Pak dalam mengarusutamakan moderasi beragama, khususnya bagi umat Kristiani? Iya, ini memang relatif baru ya kalau dilihat sebagai sebuah konsep atau program yang muncul atau diinisiasi oleh Kementerian Agama. Iya. Secara formal yang disebut kegiatan moderasi beragama secara langsung itu belum. Tapi nah di dalam kaitan dengan acara kami nanti pekan misi ini Agustus ini dimulai tanggal itu 11 acara kalau tidak salah dengan Pak Kemenak. Nah khususnya dalam acara ini juga kegiatan satu yang kami maksudkan alokasi waktu di situ, kita mengundang Bapak Kakanwil, sudah sampaikan undangan untuk menyampaikan ceramah tentang moderasi beragama, dan ini akan dihadiri oleh seluruh pendeta dan fungsionaris dalam gereja Gipsutra untuk mengetahui apa moderasi beragama itu. Dan kita harapkan ya orang pertama di Kementerian Agama kita Sutra ini bisa hadir dan memberikan menyampaikan pemahaman atau perspektif tentang moderasi beragama ini. Nah saya pikir ini dia punya dampak luar biasa, karena para pendeta yang lebih daripada 100 orang itu yang bertugas di lingkup di basis resolusi jemaat-jemaat kita hadir, dan kesempatan yang besar. Jadi itu yang saya pikir yang pertama yang baru ya. Dan barangkali para pendeta ini yang nantinya juga akan jadi perpanjangan bagi jemaat. Itu betul. Iya, baik. Iya. Dan kemudian barangkali setelah melihat-lihat Geraha Moderasi nih Pak, barangkali bisa sedikit testimoni tentang Geraha Moderasi ini. Iya, pertama kali saya masuk memang, waduh ini
memang boleh dikata ini langkah yang, saya pikir langkah yang mau katakan dalam tanda petik langkah yang berani ya, langkah berani karena semua yang merupakan simbol atau apa namanya representasi dari agama yang berbeda-beda itu bisa ditampilkan. Gitu. Yang kalau kami sendiri misalnya mau datang pasang misalnya simbol agama Kristen, katakanlah misalnya baju yang ini saya, ya tunggu pikir-pikir dulu ya. Kalau mau, tapi kalau karena ini memang program moderasi beragama ini diprakarsai oleh pihak pemerintah dalam Kementerian Agama, dan memang perwujudannya itu harus ditunjukkan dengan langkah seperti menunjukkan apa namanya instrumen-instrumen dari agama masing-masing ya, sama agama, apa itu pakaian, apa itu misalnya gedung ibadah. Saya pikir itu sehingga orang yang masuk itu termasuk kearifan lokal yang ada. Orang sangat terkesan. Saya pikir mungkin betul ini yang saya tidak tahu ya di Kementerian Agama kanwil-kanwil yang lain, tapi saya pikir ini di kita sendiri sangat positif, sangat berdampak begitu. Kita, gitu. Baik. Yang terakhir barangkali nih Pak, sedikit pesan-pesan moderasi bagi sahabat moderasi yang ada di Sulawesi Tenggara, khususnya bagi umat Kristiani. Silakan Pak. Pesan kami tentunya dalam pada kesempatan ini kepada rekan-rekan khususnya di lingkup umat Kristiani atau rekan-rekan sekerja para pendeta, penatua, diaken, pengurus-pengurus kategorial, mulai dari pengurus sekolah minggu remaja, pemuda, ibu, bapak, lansia termasuk. Ya tentu kami sangat mengharapkan bahwa apa yang dipahami selama ini tentang Tuhan yang Maha Kasih itu adalah Tuhan yang Maha Kasih kepada semua orang, yang bukan saja kepada kita umat Kristiani, tetapi memang kasihnya begitu besar bagi semua orang tanpa kecuali, bahkan terhadap alam. Karena begitulah Tuhan menciptakan kita semua, makhluknya, manusia, apapun latar belakang kita, termasuk alam semesta, makhluk hidup, itu sangat dicintai oleh Tuhan Sang Pencipta, sangat dikasihi, dan tanggung jawab kita kalau kita beriman kepada Tuhan yang sedemikian itu, yang tanpa membedakan orang, ya dikatakan dalam kisah Rasul bahwa Tuhan itu tidak membedakan orang. Juga di dalam kisah kitab Yunus juga seperti itu. Tuhan, meskipun Yunus tidak mau memberitakan pertobatan untuk bangsa Niniwe, tapi Tuhan suruh dia supaya bertobat supaya jangan ada bencana di sana. Dia enggan, dia harus masuk dalam perhentikan. Tapi akhirnya dia belajar bahwa Tuhan mengasihi bangsa juga yang menurut Yunus tadi itu bangsa kafir, ya bangsa yang tidak mengenal Tuhan yang benar. Tapi Tuhan suruh itu selamat. Jadi dari situ kita belajar bahwa Tuhan itu memang tidak membedakan orang, mengasihi semua orang. Dan terakhir ialah bahwa kalau sebagai umat Tuhan kita percaya bahwa ada kehidupan di balik dunia sekarang ini, artinya kita akan meninggal dan akan masuk suatu alam di mana Tuhan itu ada, dan di sanalah sebetulnya kehidupan yang penuh moderasi, yang penuh keharmonisan, penuh damai itu akan kita alami, kehidupan di dalam kerajaan, di dalam surga, di dalam kerajaan surga. Dan memang karena itulah kita harus membangun di dalam dunia ini kehidupan bagaimana model kehidupan yang kita harapkan nanti, karena itu kita akan alami nanti. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan yang begitu moderat kepada semua orang tanpa membedakan orang, sekarang lah saatnya mari kita ciptakan itu surga di bumi ini, atau dengan kata lain pesan gereja adalah menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, damai, sukacita, keadilan, kebenaran, kepada semua orang gitu. Itu tanggung jawab kita. Baik. Makasih. Menarik sekali Pak. Makasih. Dan sebelum saya mengakhiri Pak, saya ingin memperkenalkan kembali sebuah gerakan yang ada di Kemenak Sultra yang begitu gencar disosialisasikan hingga ke Kemenak Kabupaten Kota, yakni gerakan Kemenak Sultra Bersahabat, bersih, religius, santun, harmonis, berbasis teknologi yang terbungkus dalam tagline 3B. Bersama, bersatu, bersaudara.
Bersama kita bisa, bersatu kita kuat, bersaudara kita rukun. Iya baik, terima kasih atas kehadiran dan bincang-bincangnya Pak. Ya. Sahabat moderasi, demikian bincang-bincang kita kali ini. Bagi sahabat moderasi yang ingin mengetahui berita dan informasi seputar Kemenak Sultra lainnya, silakan mengunjungi website kami di sultra.kemenak.go.id atau melalui kanal YouTube Warta Kemenak Sultra dan media sosial kami lainnya. Terima kasih atas kesempatan Anda, atas perhatian Anda. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam 3B. Salam 3B.